Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 14 Agustus berjudul Kedamaian di atas pilar. Ayat intinya diambil dari Roma 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Andre Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Simeon de Stylite lahir pada tahun 390 Masehi di Suriah Utara yang menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium. Dipengaruhi oleh ibu yang sangat kuat dalam hidup beragamanya, Simeon mengembangkan semangat yang kuat untuk agama Kristen. Pada usia 13 tahun, dia mulai sering berpuasa dari makanan. Sebelum dia berusia 16 tahun, Simeon masuk menjadi bagian dari sebuah biara dan memulai cara hidup puasa dan doa yang begitu keras, sehingga dia diminta untuk pergi dari biara itu. Dia kemudian mengurung diri selama 3 tahun di sebuah gubuk, berpuasa hingga 40 hari selama pra-Paskah, mencari kedamaian dengan Tuhan. Tapi gubuknya terlalu nyaman. Jadi Simeon pindah ke tebing berbatu di padang pasir dan memaksa dirinya untuk tetap menjadi tahanan di dalam sebuah langkan yang sempit. Kerumunan peziarah mendengar betapa suci ini, menyerbu gurun itu untuk memohon nasihat dan doanya. Semua perhatian ini hanya memberinya sedikit waktu untuk ibadah pribadinya sendiri. Keadaan ini kemudian mengilhami Simeon untuk mengadopsi cara hidup baru. Jika dia tidak dapat menghindari dunia secara horizontal, dia sekarang berharap untuk menemukan kedamaian secara vertikal. Simeon menemukan pilar kuno setinggi hampir 15 meter di antara beberapa reruntuhan. Di atas pilar ini, dengan bantuan teman-temannya, dia membangun sebuah platform sekitar 1,1 meter persegi. Dia hidup bertahun-tahun bertengger di atas pilar ini dan membiarkan dirinya terpapar oleh alam. Ia dikenal dalam sejarah sebagai Simeon de Stylite. Kata Latin stylus berarti pilar. Tetapi pilar baru itu malah menarik lebih banyak peziarah dan wisatawan yang ingin tahu. Simeon dengan sabar mengizinkan orang untuk mengunjunginya setiap sore dengan cara menaiki tangga. Dia menulis beberapa surat yang masih kita miliki sampai sekarang, di mana dia menginstruksikan murid-muridnya, dan dia kadang-kadang berkhotbah tentang kehidupan suci kepada para pengunjungnya. Setelah menghabiskan 37 tahun di tiangnya, Simeon meninggal pada usia 69 tahun. Dia mengilhami banyak peniru, dan untuk para petapa abad berikutnya yang ingin terus hidup di atas pilar atau stylite, yang kemudian menjadi pemandangan umum di seluruh Bizantium Timur. Hari ini, Simeon diperingati sebagai orang suci dalam gereja Ortodoks Koptik. Tetapi apakah benar-benar perlu menjadi petapa udara untuk menemukan kedamaian Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa kita dibenarkan oleh iman. Memampukan kita untuk dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana dicatat dalam Roma 5 ayat 1. Hanya Yesus, Raja Damai, yang dapat membawa rekonsiliasi. Kita tidak pernah bisa melakukan apapun untuk memperbaiki apa yang telah Dia lakukan. Kita menemukan kedamaian dengan Allah dengan menempatkan iman kita kepada Yesus.
doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, di hari yang baru ini kami boleh belajar bagaimana kami dibenarkan oleh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari pengalaman seorang Simeon the Stylite yang mengingatkan kami bahwa kedamaian yang sesungguhnya adalah di dalam Yesus Kristus. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh dapat menemukan kedamaian yang sesungguhnya yang Engkau sediakan di dalam iman kami kepada Kristus Yesus. Dan biarlah itu akan menolong kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.